Jelang datangnya bulan suci Ramadan, ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali dan sekitarnya mendatangi tempat pemakaman umum salah satu TPU Islam Wanasari Maruti, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar, untuk melakukan tradisi nyekar atau ziarah kubur ke makam keluarga. Setelah membersihkan makam keluarga dan orang-orang terdekat, peziarah kemudian menaburkan bunga di pusara serta memanjatkan doa. Nyekar atau ziarah kubur merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan mayoritas umat muslim di kota Denpasar, Bali jelang bulan suci Ramadan. Tidak mengherankan jika sejak pagi hari, ribuan peziarah silih berganti mendatangi sejumlah tempat pemakaman umum di kota Denpasar, salah satunya TPU Islam Wanasari Maruti, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar. Begitu tiba di makam keluarga atau kerabat dekatnya, peziarah langsung membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh sekitar makam dan menyirami pusara dengan air wewangian. Tak ketinggalan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pun kemudian dibacakan di depan makam keluarga atau kerabat. Menurut peziarah, tradisi ziarah kubur ini rutin dilaksanakan terutama pada hari-hari besar Islam seperti jelang memasuki bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga diajak mengikuti tradisi ini agar turut serta mengirim doa kepada sanak keluarga atau leluhur yang telah mendahului mereka. Selain merekatkan hubungan keluarga, momentum ini sekaligus mengingatkan keberadaan leluhur kepada generasi penerus keluarga. Doa yang dipanjatkan di makam sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan pengingat bahwa hubungan batin tidak akan terputus oleh kematian. Baik. Biasanya kami menyebutnya dengan nyekar. Biasa tradisi udah dari tiap tahun menjelang bulan suci Ramadan. Pastilah banyak orang nyekar ke kuburan orang tua atau sanak saudara yang dimakamkan di kuburan Kampung Jawa ini. Maknanya apa sih ini, Pak? Ya, untuk minta maaf sebelum untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar selama bulan suci Ramadan kita dilancarkan dalam ibadah, juga minta maaf kepada orang yang ditinggalkan. Bebas-bebas saja sih, cuma menurut kita memang ada semacam tradisi khusus menjelang Ramadan supaya kita ingat akan leluhur kita. Itu. Ya, harapannya apa sih ini, Pak? Harapan kita sih semoga almarhum ahli kubur kita mendapatkan keringanan dengan sering-sering kita doakan. Di samping kita juga biar nggak lupa kalau kita juga nantinya akan di sini juga. Aktivitas ziarah kubur atau nyekar di TPU Islam Wanasari Maruti, Denpasar sudah mulai ramai sejak akhir pekan lalu. Setiap hari peziarah yang datang jumlahnya mencapai ratusan orang dan puncaknya diperkirakan pada sehari jelang pelaksanaan bulan suci Ramadan. Laporan Alit Sidi, Denpasar, Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2026 menargetkan 10 ruas jalan dipastikan akan masuk daftar prioritas perbaikan.
Pemerintah daerah tancap gas mengebut peningkatan infrastruktur jalan demi konektivitas dan kenyamanan publik. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Putu Teddy Widnyana menyebutkan, perbaikan difokuskan pada kondisi jalan existing yang kini berada pada kategori sedang hingga rusak. Perbaikan ini menggunakan dana pendapatan asli daerah atau PAD dan mencakup peningkatan badan jalan, drainase, hingga trotoar pedestrian. Menurutnya, program ini juga merupakan hasil akomodasi berbagai usulan teknis, mulai dari musrenbang hingga kajian lapangan oleh Bina Marga. Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada sejumlah ruas jalan di Badung yang belum sepenuhnya terakomodir. Kondisi jalan yang belum layak baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki masih ditemukan di beberapa wilayah. Perbaikan jalan, kurang lebih ada 10 ruas perbaikan jalan yang kondisi jalan yang sudah ada jalan existing. Namun di tahun 2026 ini juga kurang lebih ada 5 ruas. Nanti rencana pembebasan lahan ini rencana kita bangun. Yang di Kota Utara 2 ruas, yang di Kota Selatan itu nanti 1, 2, 3, 4 ruas yang 10 ruas yang gunakan dana PAD ini, artinya kegiatan fisik yang di Bina Marga, kondisi existingnya adalah kondisi sedang maupun rusak. Namun usulan-usulan teknis tersebut yang kita akomodir, baik usulan teknis, misalnya itulah kondisi peningkatan jalan dan drainase trotoar. Kan banyak yang ruas-ruas jalan kita yang belum terakomodir terhadap kondisi yang layak. Baik. Untuk tahun 2026, wilayah Kuta Selatan menjadi fokus utama. Selain itu, pemerintah juga menargetkan konektivitas strategis antara Jalan Lingkar Selatan dengan Jalan Kabupaten sebagai upaya mengurai kemacetan dan membuka akses baru. Sementara untuk wilayah lain seperti Kuta Utara dan Kuta Timur, pemerataan perbaikan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2027 berdasarkan peta jalan dan hasil musrenbang. Dengan percepatan ini, Pemkab Badung berharap wajah infrastruktur jalan semakin layak, aman, dan mendukung pariwisata serta aktivitas masyarakat. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Upaya menjaga ketahanan pangan terus diperkuat. Tak hanya pemerintah pusat, daerah pun ikut bergerak. Di Badung, Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana atau MGS mengambil langkah nyata. Salah satunya menggelar pasar murah sebagai penstabil harga kebutuhan pokok. Ketika pasokan menipis dan harga melonjak, BUMD ini tak tinggal diam. Pasar yang kekurangan daging ayam langsung diisi. Cabai yang harganya melambung segera didatangkan dari luar daerah. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mengakses pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menekan gejolak harga di pasar tradisional. Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana periode 2026-2031 menegaskan peran BUMD bukan mengambil alih kebijakan, melainkan mendukung penuh visi Dinas Ketahanan Pangan. Pendukung, misal mohon izin, salah satu penstabil harga. Kita mengadakan pasar murah, kita berusaha memenuhi kekurangan pangan aja di daerah tersebut. Apalagi kita punya pasar, mungkin kita sebagai misalnya pasar A, nggak ada orang jualan daging ayam, kita jualan di sana. Atau pasar B, cabenya mahal, kita coba datangkan cabai supaya kondisi harganya lebih stabil. Jadi kita posisinya mensupport, tapi visi misinya semuanya sepenuhnya ada di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi akan siap Pak dalam upaya ini ke pemerintah? Ya, kita Asumkara siap berkolaborasi untuk membangun ketahanan pangan. Itu memang istilah tugas BUMD yang lainnya. Selain juga berkolaborasi membangun jaringan bisnis, kita berkolaborasi menjaga ketahanan pangan, bahkan bisa kedaulatan pangan. BUMD hadir sebagai penguat distribusi, penyeimbang pasar, sekaligus penjaga stabilitas pangan daerah. Tak hanya soal bisnis, misi besar juga diusung, menjaga ketahanan pangan bahkan menuju kedaulatan pangan daerah. Dengan jaringan pasar yang dimiliki, BUMD siap bergerak cepat menutup celah kekurangan pasokan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan pangan tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Lebih dari 3.000 pedagang Pasar Seririt dan Pasar Banjar mendapatkan penghargaan dari Perumda Arga Nayotama. Penghargaan diberikan atas komitmen para pedagang pasar mendukung pengembangan pasar, salah satunya dengan membayar retribusi tepat waktu. PT Mitra Kasih Perkasa, MKP, sebagai mitra teknologi pengelolaan e-retribusi pasar dan parkir, kembali menggelar undian berhadiah tahunan. Berlokasi di Pasar Seririt, MKP secara konsisten memberikan apresiasi kepada lebih dari 3.000 pedagang. Terdapat berbagai jenis hadiah yang disediakan kepada para pedagang, dengan hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor. Kegiatan sekaligus menjadi capaian bagi pedagang yang rutin melakukan pembayaran retribusi secara tepat waktu, sehingga berkontribusi untuk mendukung digitalisasi bagi kemajuan pasar tradisional yang melek digital. Digitalisasi dan yang namanya undian ini tingkat kelancarannya masih kisaran di angka 60%-an, Pak. Jadi dengan adanya stimulus kerjasama seperti ini meningkatkan merasa menarik. Perumda punya kerjasama yang bagus dengan pihak Mandiri, menggandeng Mandiri, digitalisasi, kolaborasi berdampak, terus kemudian ada yang namanya pengundian. Mereka akan terangsang untuk apa? Untuk menjaga kelancaran membayar kewajiban mereka. Kemudian juga kedua, dari sisi tunggakan yang sebelumnya itu nilainya cukup besar,
ya itu sekarang hampir sudah 80% terselesaikan, tinggal yang memang tunggakan yang belum kami selesaikan tersebut ya pedagang tersebut sudah. Melalui undian berhadiah ini, para pedagang diharapkan lebih semangat dan termotivasi melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi. Laporan Zainuddin Yazin, Buleleng, Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Tidak semua anak muda gengsi memulai usaha dari skala kecil. Di tengah tren kerja kantoran dan gaya hidup modern, seorang pemuda asal desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, justru memilih jalan berbeda. Inilah Imade Gede Mahardika, pemuda 24 tahun yang tetap setia menekuni usaha rumahan kerupuk kulit tuna meski sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Denpasar. Usaha ini dijalankan Mahardika di sela-sela waktu sepulang kerja dan hari libur. Menurutnya, bisnis kerupuk kulit tuna tergolong simpel dan bisa dikerjakan dari rumah sehingga tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Dalam sehari, produksi kerupuk kulit tuna bisa mencapai 1,5 hingga 2 kg. Namun saat hari raya seperti Galungan, Kuningan, hingga Nyepi, produksi bisa melonjak hampir 5 kg per hari, tergantung jumlah pesanan. Saat pesanan meningkat, Mahardika tak ragu melibatkan seluruh anggota keluarga, mulai dari orang tua, paman, hingga saudara, ikut membantu proses produksi menjadikan usaha ini sebagai UMKM keluarga.
Tak hanya dipasarkan secara langsung, Mahardika juga memanfaatkan media online. Produknya kini telah menjangkau wilayah Kapal, Munggu, Luk-Luk, hingga Dalung. Bahkan penjualan online melalui marketplace Facebook pernah menembus pasar Pulau Sumatera. Dengan harga terjangkau sekitar Rp20.000 per bungkus berisi 13 keping, kerupuk kulit tuna ini diminati berbagai kalangan. Lebih dari sekedar mencari keuntungan, Mahardika mengaku usaha ini menjadi sarana membangun kepercayaan diri dan wadah berbagi peluang. Ia bahkan telah mengajak beberapa temannya untuk ikut terjun ke dunia UMKM. Untuk bisnis ini simple, kemudian saya bisa melakukannya dari rumah. Jadi kalau saya kerja juga masih bisa saya alokasikan di rumah, kemudian saya juga bisa kerja di kantor. Kemudian di sini saya masih bisa untuk mencari pendapatan tambahan selain di kantor. Kemudian di sini juga saya bisa mempertambah UMKM yang ada di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Ini berapa beli produksi sekali produksinya beli? Untuk sekali produksi biasanya 1,5 kilo sampai 2 kilo per hari, tergantung dengan hari raya yang ada. Kalau misalkan di hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi itu kurang lebih hampir 5 kilo per harinya untuk produksi. Ini dikerjakan berapa orang beli untuk sekali produksi? Sekali produksi biasanya tergantung orderan sebenarnya. Kalau orderannya dikit bisa sampai 3 orang. Kalau misalnya banyak biasanya sih sampai satu keluarga saya ajak, itu bapak, ibu, adik, dan kakak juga saya ajak. Bagi Mahardika, tidak ada rasa malu menjalankan usaha kecil. Justru dari sinilah karakter, mental, dan masa depan dibangun. Ia pun menitipkan pesan bagi generasi muda agar tidak hanya fokus pada hasil, tetapi berani berubah dan mencoba. Sementara kepada pemerintah, Mahardika berharap dukungan nyata bagi UMKM, mulai dari penyediaan stand gratis hingga ruang promosi di kegiatan Car Free Day. Dari Desa Kapal, Mengui Badung, kisah Mahardika membuktikan usaha kecil bukan halangan untuk bermimpi besar. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.